Perekonomian pada masa Orde Lama. Perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama dimulai sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 10 Maret 1965. Selama masa Orde Lama, perekonomian Indonesia berkembang kurang menggembirakan keadaan. Ini tidak terlepas dari stabilitas politik yang tidak menguntungkan kehidupan ekonomi. Demokrasi yang dianut pada masa Orde Lama adalah demokrasi terpimpin dengan kabinet parlementer, yaitu para menteri bertanggung jawab kepada parlemen atau wakil rakyat atau DPR. Pada masa itu, pemerintah mengalami jatuh bangun dan kabinet silih berganti. Selama Desember 1949, pada bulan Agustus 1959, telah terjadi pergantian kabinet, mulai dari kabinet Hatta sampai dengan kabinet Juanda. Situasi perekonomian pada masa Orde Lama 1945 sampai dengan 1966. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan dengan laju 6,9% dalam periode 1952 sampai dengan 1958. Lalu turun drastis menjadi 1,9% dalam periode 1960 sampai dengan 1965. Pada periode 1951 sampai dengan 1966, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 2,7% per tahun. Sementara itu, defisit anggaran belanja pemerintahan terus membentuk dari tahun ke tahun. Yang kedua, nasionalisasi perusahaan asing. Pada tahun 1951 terjadi nasionalisasi perusahaan asing, terutama milik Belanda yang dilaksanakan secara besar-besaran pada tahun 1958 sebagai realisasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 78 1958 tentang investasi asing yang pada intinya berisikan kebijakan anti-investasi asing. Saat itu, investasi dapat menghambat pembangunan ekonomi Indonesia karena diduga hendak menguasai kehidupan perekonomian. Yang ketiga, merger lembaga keuangan bank pemerintah. Pada tahun 1965, didirikan Bank Berjuang yang merupakan penggabungan semua bank milik pemerintah. Tujuan dari bank ini adalah mengolah dan mengendalikan langsung aktivitas serta perbankan oleh hanya satu tangan, yaitu pemerintah saja, sekaligus demi melaksanakan gagasan ekonomi terpimpin yang dilancarkan oleh pemerintah ketika itu. Pada masa Orde Lama, sistem perbankan Indonesia hanya sekedar sebagai pemasok dana proyek pemerintah melalui pencetakan uang, terutama proyek-proyek khusus presiden.